Hai, selamat datang di Yuk Nonton. Musim hujan gini paling asik selimutan sambil bahas film bareng nggak sih? Kali ini kita bahas film dari Korea Selatan yuk. Judulnya Along with the Gods, The Two Worlds, tahun 2017. Film ini disutradarai oleh Yong Hwa Kim, dibintangi oleh Ha Jung Woo, Tae Hyun Cha, Ju Ji Hoon, dan yang lainnya. Mumpung cuaca dingin kan ya, sekalian aja kita bahas gimana panasin neraka buat ngangetin diri. Hehe. Film ini menceritakan tentang pemahaman yang mempercayai adanya karma, hari pembalasan, dan reinkarnasi. Setiap orang yang meninggal akan disidang di 7 neraka selama 49 hari. Kalau berhasil melewati semua itu, maka roh yang bersangkutan akan diberi kesempatan untuk reinkarnasi. Daripada kelamaan, yuk langsung ambil posisi ternyaman dan kita bahas filmnya sama-sama. Film diawali dari seorang pemadam kebakaran bernama Kim Ja Hong. Ia mengalami kecelakaan ketika bertugas. Ia terjatuh dari ketinggian setelah menolong seorang anak. Kim Jaho yang belum sadar bahwa dirinya sudah meninggal kebingungan. Di saat itu, ia melihat ada dua sosok yang menggunakan pakaian gelap bernama Heon Mek dan Lee Dok Chun. Rupanya mereka adalah utusan akhirat yang bertugas membela dan menemani 7 sidang alam baka selama 49 hari. Lee Duk-chun terlihat senang sebab arwah yang harus dibantunya kali ini meninggal dengan mulia karena telah menyelamatkan nyawa seorang anak. Namun Kim Ja-hong masih belum bisa terima karena ia belum berpamitan dengan ibunya sebelum meninggal. Tiba-tiba muncul cahaya yang menyedot Kim Ja-hong menuju alam baka. Setibanya, hewan Mek memberitahunya patung Raja Yomrah, dewa tertinggi di akhirat. Di sana mereka disambut Gangrim, utusan akhirat ketiga, yang merupakan pimpinannya. Mereka menemani hingga Kim Ja-hong dapat melewati akhirat dengan mudah. Sampailah di neraka pembunuhan. Lee Duk-chun menjelaskan bahwa nanti mereka akan melewati 7 neraka pengadilan. Pengadilan yang harus dilewati adalah pengadilan pembunuhan, kemalasan, kebohongan, ketidakadilan, pengkhianatan, kekerasan, dan neraka keluarga. Jangri melanjutkan bahwa Raja Yomra lah yang akan menilai dosa-dosa. Kim Ja-hong juga diberitahu untuk nggak ngomong sembarangan pas sidang. Tiba-tiba Kim Ja-hong sudah berpindah ke suatu tempat, yang ternyata adalah tempat persidangan. Jaksa berkata bahwa Ja-hong pernah membunuh rekannya dengan sengaja, dengan meninggalkannya begitu saja di tengah kebakaran. Ia divonis membunuh secara tidak langsung dan akan dihukum selama 5 tahun di neraka. Gangrim memberikan pembelaan bahwa Jahong telah berhasil menyelamatkan 8 nyawa, walau rekannya tidak berhasil diselamatkan. Dewa pembunuhan pun mempertimbangkan dan melihat cermin karma. Terlihat bahwa Jahong memang disuruh pergi. Namun naas ada ledakan yang membuat gedungnya runtuh. Hingga akhirnya sang dewa mengambil keputusan bahwa Jahong dibebaskan dari neraka pembunuhan. Saat di Sungai Kemalasan, Lee Duk-chun bersemangat dan berkata bahwa di sidang kali ini akan mudah, karena Jahong tak punya dosa. Jahong kebingungan kenapa mereka mau membantunya. Lee Duk-chun pun menjawab, ternyata jika mereka sudah membantu 49 jiwa dalam 1 abad, maka mereka dapat bereinkarnasi. Dan rupanya Jahong adalah roh ke-48. Gangrim menyuruh Jahong agar tidak melihat ke air. Tapi nih, karena dibilang gitu, Jahong malah refleks dong lihat ke air. Tiba-tiba ada kumpulan ikan yang muncul dan menyerang mereka. Rupanya, ini disebabkan jika arwah melihat ikan itu, mereka akan menyerang, bahkan tak segan untuk membunuhnya. Lanjut nih, Gangri memberi saran untuk tak melawan perkataan Dewi. Sesampainya di persidangan, diperlihatkan kalau Jahong sering menolong makhluk hidup. Pembelaan Lee Dok-chun pun mampu mengambil hati Dewa Kemalasan. Namun ketika ditanya alasan kenapa Jahong rela berkorban seperti itu, Jahong malah menjawab bahwa itu semata-mata demi uang. Dewi yang mendengarnya pun kecewa. Ketika jaksa hendak mengeksekusi, Gangger memberikan pembelaan bahwa Jahong memang membutuhkan uang untuk biaya hidup, biaya pengobatan ibunya,
biaya pendidikan hukum adiknya, bahkan ia rela bekerja tanpa libur. Mendengarnya, Dewi Kemalasan langsung tersentuh dan memutuskan untuk tidak memberi hukuman kepada Jahong di neraka kemalasan. Perjalanan pun berlanjut ke neraka kebohongan. Gangri mendorong Jahong ke pohon pisau, karena tadi Jahong menjawab sang Dewi. Hewan Mek membantu melepaskannya dan menyuruh Jahong untuk menurut saja. Karena sebenarnya selain reinkarnasi, ia juga dapat melakukan kunjungan mimpi jika lulus dari semua sidang. Yang artinya Jahong dapat mampir ke mimpi ibunya. Tentu saja Jahong seneng dong dan akhirnya ia jadi semangat untuk mengikuti semua sidang selanjutnya. Karena Jahong arwah mulia, ia dapat kemudahan untuk menggunakan perahu. Jadi ia nggak perlu lagi susah payah jalan kaki melewati hutan kebohongan. Namun sepertinya nggak semudah itu juga. Tiba-tiba mereka didatangi hantu hutan yang membuat mereka sibuk selama perjalanan. Gangrim bilang ada keluarga Jahong yang meninggal dan menyimpan dendam pada orang lain. Hantu hutan pun muncul makin banyak. Howard Mac akhirnya ngide untuk bikin longsor, biar hantu-hantu itu nggak dapat kejar mereka terus. Setelah sampai, Jahong dipakaikan penutup mata. Deokchon diberi mandat untuk menjaga Jahong, karena Gangrim mau pergi ke dunia nyata. Sementara Hewan Mac diminta biar nggak banyak aktivitas mulut, alias jangan bacot. Di dunia nyata, Gangri mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Terlihat ibu Jahong datang ke kantor pemadam tempat Jahong bekerja. Rupanya ibu Jahong tunawicara. Gangrim pun menggunakan kekuatannya untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata yang meninggal adalah Kim Suhong, adiknya Jahong, dan telah menjadi arwah penasaran. Gangrim pun mengejarnya, namun sayang ia tak berhasil dan kehilangan jejaknya. Di sisi lain, Jaho yang penasaran membuka penutup matanya. Hal ini tentu saja membuat hantu muncul lagi. Beruntungnya di saat itu, Raja Yomra muncul. Ia memberi tips untuk membakar jasad dan membunuh arwah penasaran, supaya alam akhirat bisa normal lagi. Namun, karena Jahong belum tahu apa yang terjadi, ia malah kumat lagi nih. Ia malah marah-marah ke Raja Yomra. Ia tentu saja tak mau kalau ibunya harus dibakar. Kemudian sidang kebohongan pun dilakukan. Dulu Jahong pernah membuat surat palsu untuk putri rekannya yang gugur dan mengaku sebagai ayahnya. Dewi kebohongan pun hendak mengeksekusinya. Deokchun pun langsung melakukan telepati dengan Gangrim. Ia memberikan pembelaan. Jahong memang pembohong, namun ia pernah membuat surat untuk ibunya bahwa ia sudah sukses agar tidak menjadi beban pikiran dan ibunya bisa cepat sembuh. Surat yang diberi Jahong rupanya juga membuat putri rekannya itu bisa menjadi lebih baik. Dewi kebohongan pun akhirnya memutuskan untuk membebaskannya. Dalam perjalanan, mereka pun cipika-cipiki. Jahong bilang bahwa ia sangat ingin menemui ibunya dan memberikan rice cooker. Tapi Deoksun sebenarnya tahu, di dalamnya ada surat pengakuan Jahong yang belum tersampaikan. Tak lama, Gangrim pun kembali. Ia mengabarkan bahwa ibu Jahong sehat, tapi ia merahasiakan soal adiknya. Lalu Gangri memberitahu dua utusan lainnya bahwa sebenarnya adiknya sudah meninggal dan menjadi roh pendendam. Penyelidikan pun terus dilakukan, karena selama rohnya belum tertangkap, sidang Jahong akan terus mengalami masalah. Dan akhirnya diketahui bahwa ternyata Suhong tak sengaja tertembak rekannya saat berjaga. Ketika melewati neraka ketidakadilan, Deokchen bilang bahwa arwah mulia tak perlu mengikuti sidang ini. Namun, tiba-tiba terjadi longsor es. Mereka segera lari ke kereta gantung. Di sisi lain, Park datang dan sedih ketika tahu Suhong sudah tewas. Namun, karena ia tak ingin promosi naik jabatannya gagal, ia pun menyuruh Dongyun untuk mengubur mayat Suhong. Setelah melewati neraka ketidakadilan, mereka pun lanjut ngobrolnya dengan Jahong. Adiknya dulu sangat ingin naik kereta gantung. Lalu dengan dudulnya, si Hwon Mek malah keceplosan dan bilang bahwa adiknya sudah tewas dan kini jadi roh pendendam, tak bisa mencapai alam baka.
Tentu saja Jahong kaget mendengarnya. Di saat yang sama, saat Gangrim menggali kuburan, tiba-tiba hewan Mek muncul dan bilang kalau ia sebenarnya tak setuju dengan cara Gangrim. Tapi Gangrim tetap kukuh dan mencari informasi lagi. Di alam baka, Jahong juga berhasil melewati neraka pengkhianatan tanpa sidang. Sementara di dunia nyata, Gangrim mengikuti kemana Dongyun pergi. Hingga akhirnya ia menemukan roh Suhong. Kejar-kejaran pun terjadi lagi. Hingga akhirnya roh itu berhasil tertangkap. Gangrim bilang bahwa roh pendendam hanya akan membebani saudaranya di akhirat. Suhong pun bilang bahwa sebenarnya ia dendam karena dikubur hidup-hidup. Mendengarnya, Gangrim malah melakukan flashback. Karena dendam yang sangat kuat, roh Suhong pun akhirnya terlepas dari ikatan. Gangrim yang sudah kembali pun menjelaskan ke dua utusan lain bahwa Jahong tidak pernah pulang selama 15 tahun. Di tengah penjelasan, Jahong pun memohon untuk membantu saudaranya itu. Hingga akhirnya mereka pun sampai di neraka kekerasan. Di dunia nyata, Dongyun yang mabuk memberikan peta ke Ibu Suhong. Setelahnya, ia berniat bunuh diri. Namun, roh Suhong datang dan memohon untuk menolong Dongyun. Dengan jaminan, ia akan menyerahkan dirinya sendiri. Karena Gangrim melakukan kontak dengan orang hidup, alam baka menjadi kacau lagi. Hingga akhirnya mereka jatuh semakin dalam ke alam baka. Dalam sidang kekerasan, Jahong ternyata pernah memukuli adiknya sendiri. Padahal saat itu adiknya sedang kurang gizi. Setelah puas memukuli, Jahong pun kabur dan tak pernah pulang lagi. Gangrim pun mendapat ide untuk melakukan sidang gabungan. Dokchon pun akhirnya menyampaikannya ke Dewa Kekerasan, hingga akhirnya disetujui. Di perjalanan menuju neraka abadi, diketahui bahwa di malam ia memukuli adiknya, Jahong berniat membunuh ibunya juga. Jahong mengaku bahwa saat itu ia berniat membunuh semuanya, termasuk dirinya sendiri. Karena ia merasa hidupnya sudah tak ada harapan lagi. Ibunya sakit, adiknya kurang gizi, tak ada sosok ayah, tak punya uang lagi. Namun niat itu dibatalkan, hingga akhirnya Jahong pun pergi dari rumah. Di dunia nyata, ibunya datang ke markas Suhong dan meminta mencari anaknya yang hilang. Tapi ibunya tidak disambut dengan baik. Ibunya malah diusir, hingga ibunya pingsan. Karena Suhong ada di sana dan tidak terima ketika melihatnya, ia menjadi dendam lagi. Ia bahkan mencoba membunuh Park. Hal itu menyebabkan alam baka tidak stabil lagi, hingga Jahong terhisap ke dalam pasir. Beruntungnya Gangrim dapat menenangkan Suhong dan mengikatnya lagi. Pada saat itu, tiba-tiba muncul arena sidang terakhir, yaitu neraka keluarga. Sidang dipimpin oleh Raja Yomra. Jaksa membacakan dosa dan raja langsung memutuskan hukuman dari dosa-dosanya. Dokchun berusaha melakukan pembelaan, hingga akhirnya muncullah cermin karma. Rupanya pada malam itu, ibunya tahu bahwa ia akan dibunuh. Di sana Jahong sangat menyesal hingga menangis. Raja Yomra bilang bahwa ibunya sudah mengubur ingatan itu dalam-dalam dan hanya berharap bahwa anaknya akan pulang. Jahong memohon ampun atas dosanya itu. Suhong yang melihatnya pun berpikir, ketika akan divonis, tiba-tiba terjadi gempa. Suhong muncul dalam mimpi ibunya dan bilang bahwa kini ia sudah menjadi hakim. Jadi ibunya tak usah datang ke markas lagi dan mengkhawatirkannya. Suhong juga memberitahu bahwa Jahong juga sudah bekerja keras demi mereka. Ia tak bisa pulang karena merasa tidak enak. Lalu ibunya pun menjawab bahwa semua anaknya tak punya salah dan ia sangat menyayangi anak-anaknya. Raja yang melihatnya pun terdiam dan akhirnya memutuskan bahwa Jahong tak berdosa dan berhak untuk mereinkarnasi. Jahong pun berterima kasih kepada Dokchun. Di dunia nyata, Gangrim mengetahui bahwa Suhong adalah arwah mulia. Hewan Mek dengan bakatnya yang banyak bacot mulai mengeluarkan bakatnya itu. Gangrim bertanya kenapa kemarin ia malah sok mengaturnya. Hewan Mek menjawab bahwa ia datang hanya karena dipanggil. Hingga akhirnya Gangrim pun sadar bahwa yang sebelumnya ikut campur adalah Raja Yomra. Di rumah sakit, ibunya mendapat paket rice cooker, yang rupanya di dalamnya berisi surat-surat. Isinya adalah pengakuan kebohongan yang telah dilakukan selama ini ke ibunya.
Kembali ke alam baka, ketiga utusan ini pun ingin kembali menemui Raja Yomra, dan Suhong akan menjadi arwah mulia ke-49 mereka. Dan film pun berakhir. Ya, walaupun sebenarnya kayak nanggung gitu sih ya. Tapi semoga kalian bisa terhibur ya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaiannya. Banyak sekali pesan yang dapat kita tarik dari film ini. Dari bagaimana kita menghargai hidup dan kesempatan yang kita miliki, jangan lupa untuk manfaatkan waktu sebaik mungkin dengan keluarga dan orang-orang yang kita sayangi. Teruslah berbenah menjadi lebih baik karena waktu tak ada yang tahu. Sekian dari Yuk Nonton, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.